Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat Rantepao menyambut dengan sukacita warga jemaat yang datang beribadah, khususnya apabila ada yang dari luar jemaat boleh bergabung dengan jemaat Rantepao pada pagi hari ini berbakti bersekutu memuji Tuhan. Mari sejak kita mendengarkan penekanan warta jemaat Rantepao pada Minggu 22 Mei 2022. Pada poin kedua, kebaktian hari Kamis 26 Mei 2022 atau hari kenaikan Yesus ke surga dilaksanakan 2 kali, yaitu pada pukul 9 dan pukul 18 atau jam 6 sore di gedung gereja jemaat Rantepao. Jadi saya ulangi ini supaya menjadi perhatian jemaat, dilaksanakan 2 kali, jam 9 dan jam 6 sore. Poin keempat, ibadah rumah tangga untuk hari ibadah rumah tangga akan menggunakan nyanyian Mazmur dan rohani. Poin nomor 7, informasi keuangan yaitu persembahan live streaming melalui rekening Bank BPD Sulsel Bar cabang Rantepao tanggal 15 Mei 2022 dan tanggal 17 Mei sebesar Rp1.255.943. Pada poin nomor 16, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 9 sampai 10.30. Pelayan Pendeta David Tiranda STH. Poin ke-17, persiapan bersama pelayanan kebaktian rumah tangga. Itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 16. Diharapkan semua yang akan memimpin ibadah rumah tangga supaya mengikuti persiapan ini. Poin nomor 19, sehubungan dengan diadakannya kegiatan pertemuan raya 11 atau peraya PPGT tahun 2022 di Lembang Pali dan Lembang Lete, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tantoraja pada tanggal 4 sampai 8 Juli 2022, maka panitia pertemuan raya Kelas Rantepao mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao pada hari ini, Minggu 22 Mei 2022 dalam bentuk aksi kue dalam setiap jam ibadah hari Minggu. Atas partisipasi Bapak Ibu warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin 20, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Asael Vetrari Palamba SE dengan Saudari Claudia Monica Pangkong SE akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Mei 2022 pukul 14 sampai dengan 16 di Indonesia Tengah di gedung gereja Gimim Kinamang Kawatu Manado, dan resepsi Jumat 27 Mei 2022 pukul 17 sampai selesai di Hotel Arya Duta Manado. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin 21, penerimaan siswa baru kelompok bermain tali takung untuk tahun 2022 dan 2023 dilakukan penerimaan dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor sekolah di kantor bermain tali takum Jemaat Rantepao atau kantor gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang berikut, penekanan khusus ibadah jam 9 waktu Indonesia Tengah dari Yayasan Perguruan Tinggi Kristen atau YPKT menyampaikan bahwa dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan suasana Paskah, kiranya sekolah-sekolah lingkup YPKT mengadakan vokal group bagi siswa untuk dapat mengisi puji-pujian di jemaat-jemaat terdekat. Maka untuk hari ini pada pukul 9 ini SD Kristen 5
akan mengisi puji-pujian dalam ibadah ini. Diharapkan Delima bersiap memuji bersama dengan jemaat, memuji Tuhan. Semoga semuanya jalan dengan baik. Masih ada warta tambahan untuk kebaktian kumpulan PWGT kelompok 6 di rumah Ibu Melsanto, pelayan TNI, dan liturgis Ibu Damaris akan laksanakan pada Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 16.30. Tambahan yang berikut dari PPGT, ibadah bulanan PPGT Jemaat Tepao dilaksanakan pada Jumat 27 Mei 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Tempat di Gedung Gereja Toraja Jembatan Tepao. Pelayan firman Pendeta Daud Kaluring dan liturgi Saudara Joy. Demikian penekanan warta jemaat pagi ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Syukur kepada Tuhan Allah yang berkenan menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu, baik dalam karya, harapan, berelasi, dan berbagi dengan sesama. Bahkan kita dimampukan untuk melalui suka duka kehidupan. Saat ini dengan penuh sukacita dan harapan, kita berhimpun bersama dalam satu kerinduan berjumpa dengan Tuhan dalam sorotan tema Tuhanlah bait sucinya. Marilah berdiri menyambut kehadiran Tuhan dan menyanyikan suci, suci, suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kamu.
Mazmur 67 pasal 67 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita. Sama-sama kita katakan amin. Dasar kita yang akan menjadi cermin hidup kita untuk melihat kehendak Allah, kita baca dari Keluaran 20. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya.
atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha mulia dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan, kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini kami seringkali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami dalam pikiran, tutur kata dan perbuatan kami. Acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu kami mohon Tuhan mengampuni kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan. Namun sebelumnya kita diingatkan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil pundi dijalankan, kita mengiringi dengan menyanyikan bukan karena upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena
pertama. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Doa syukur. Mari kita satu dalam doa syukur kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan yang menyediakan bagi kami segala kebutuhan kami. Demikian hidup kami menerima rupa-rupa berkat Tuhan. Dan sebagian pada pagi ini kami persembahkan kiranya berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui pundi ini juga melalui envelope persembahan bulanan. Tuhan memberkati semuanya, dan Tuhan memberkati semua yang mengelola supaya dapat digunakan seturut kehendak Tuhan. Berkati yang masih kami miliki, yang kami kuasai, supaya dapat kami gunakan secara bertanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami menyampaikan persembahan ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nyanyian syukur atas persembahan kita, sudahkah yang terbaik kuberikan, dan selanjutnya disambung dengan paduan suara SD Kristen Rantepao, judul lagu Surya Pagi Mereka dan Betapa Kita Tidak Bersyukur. Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Disilakan paduan suara SD Kristen Rantepao 5 untuk memuji Tuhan.
Terima kasih persembahan pujiannya, Tuhan memberkati. Syairnya itu makmur alam, menyenangkan dan bagus untuk pendidikan. Kita siapkan bacaan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 15, Wahyu 21 ayat 22 sampai 22 ayat 5, kemudian dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Allah di hari perhentian ini, hari yang Tuhan kuduskan untuk kami boleh beristirahat dari segala pekerjaan kami. Kiranya hari ini juga menjadi berkat bagi kami, di mana Allah mau memulihkan kami, supaya kami tidak capek dan lelah di dalam perjalanan hidup kami dan dalam segala aktivitas dan dalam pelayanan, karena Allah senantiasa memberi kepada kami kekuatan baru. Kami juga disukakan oleh anugerah berkat Allah melalui persekutuan orang-orang kudus saat ini. Kiranya demikian juga dialami, dirasakan oleh saudara-saudara yang sedang beribadah di berbagai tempat. Kami yakin Allah hadir dan menaungi kami dengan kemuliaan-Nya. Biarlah Tuhan sabda-Mu yang akan kami baca dengar bersama, kami dapat pahami dengan baik dan juga menghidupi kami dalam perjalanan hidup kami menuju Yerusalem baru. Bapa di surga, jauhkan kami dari segala cobaan. Siapkanlah akal budi kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan memahami firman Allah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berbicaralah ya Tuhan. Kami telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan di dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas
dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, dengan demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang, sebab malam tidak ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Inilah Injil menurut Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit.
orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa mi salam minin atau majlis gereja? Napun na kamu. Bukan tak apa nama kata atau lebih kemari. Una kamu mo. Itu salam hangat. Itu salam karena dekatnya. Karena senangannya ketemu, karena sukacita. Tayan tatang si pakabor amat si kamasian, apapun kata-kata semuanya enak. Malah makin jelek bahasanya, makin enak rasanya. Ayo. Nah, tak ada tandekian biasa membuni-buni bang asal mengirup kopi jong kantor. Yang kulenduk itu dulu biasa saya singgah minum kopi di kantor, menikmati suasana. Ya, tema kita saat ini Tuhanlah bait sucinya. Kita fokus di tema Tuhanlah bait sucinya. Puang ka Penomban na pobanua kabusungan. Salah satu program atau kegiatan yang banyak menyita energi jemaat adalah membangun bait Allah, bait suci. Waktu saya di sini paling banyak masukan mengenai gedung gereja ini. Dan itu kadang pro kontra.
Dan itu menyita tenaga, menyita dana, menyita pikiran. Tapi itu hal penting. Tempat beribadah, dan itu lambang kesatuan umat Tuhan dalam ibadah kepadanya. Namun di dalam Wahyu yang kita baca ayat 22 dari Wahyu 21, ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Di dalamnya apa? Artinya di Yerusalem baru itu, di kota itu. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Di bait sucinya Allah dan anak domba. Anak domba itu Yesus Kristus. Nah, marilah kita robohkan gedung gereja Jemaat Rantepo ini. Nah, kuah wahyu toh. Ini nalan Yerusalem baru. Nata emangnya. Marilah kita robohkan. Yesus juga katakan, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus seperti pandang enteng. Kalau orang heran, 46 tahun lamanya nenek moyang kami bangun ini. Masa mau 3 hari mau dibangun? Omong kosong. Itu sekitar bait suci. Saya juga kalau kita sepakat katakan itu kita robohkan. Saya tidak tahu. Pasti banyak yang marah. Kemana-mana pasti muncul teguran atau ancaman, atau menganggap kita orang gila. Ndak may buang mau tuh orang tepo. Atau tangkap dia, panggil polisi, tangkap mereka. Sudah tidak benar itu. Masa bait suci tempat beribadah mau dirobohkan? Nah, bait suci yang lanjutan dari kemah suci merupakan tempat kudus, menjadi tempat kediaman Allah. Coba kita lihat Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ku itu guru besar Allah, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, parentane pengumat yami bangun nih lajon aren. Artinya pentingnya itu kemah suci. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 12 ayat 1 dan 2, setelah Salomo mengakhiri doanya, api turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Artinya apa? Allah berkenan atas bait suci itu yang dibangun Salomo. Allah berkenan hadir. Dan itu sangat penting. Jadi tidak benar kalau bilang robohkanlah. Tidak benar kalau tidak perlu.
Hagai 1 ayat 4. Nabi Hagai ya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? La tama mo kami banua milongomi. Ni biar kambang te banua kabusungan te banuna pengmata te robo. Kini patar iko sampai hati. Jangan nasyami penani. Akibatnya di Hagai 1 ayat 10, akibatnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Tidak ada kemakmuran seperti juga yang digambarkan dalam Wahyu tadi itu, ada juga dalam Yesaya 47. Karena tidak mempedulikan bait suci, karena membiarkan bait Allah itu. Karena itu, bagaimana bisa bait suci yang begitu penting dikatakan tidak ada lagi di kota Yerusalem baru? Bayana kuato. Banua kabusungan tu nang napurai pengamato nang diparalui. Oh nalikwa may taemelan Yerusalem baru. Alasannya jelas dalam Wahyu 21 ayat 22 yang kita baca tadi. Adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Yaitu bait suci. Tak emo sabak bunga matua kalena mo sola anak domba tu bait sucinya. Ya monya. Bisa juga dipahami. Orang yang disembuhkan tadi di kolam Bethesda, bahwa kalau ada goncangan dalam kolam Bethesda, siapa yang duluan ke dalam, dia akan sembuh. Apapun penyakitnya. Ini kasihan orang yang 38 tahun sakit, manila mali di kalakon na dolomot tahu. Apalah mualah. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus yang menyembuhkan, tidak perlu turun ke dalam kolam. Botong nak kolam mo paru tu nak kuminde. Anak domba sendiri yang menyembuhkan. Tidak lagi perlu turun ke dalam kolam Bethesda. Karena yang empunya sudah langsung. Saudara, namba mulani si pulung menumpak. Di mana tempat kita untuk bersama-sama beribadah? Itu tadi. Allah sendiri yang menjadi baitnya. Nah, kadang pikiran kita dikuasai oleh pemahaman kehadiran Tuhan itu sebatas pada simbol-simbol tempat atau bangunan-bangunan tertentu. Digaragan inan tu pengamatuan na sejo. Dia na tak takaragan di tak na selesai. Namun memperhatikan beberapa ucapan Yesus yang disebut anak domba itu kepada orang Yahudi, Yesus pernah mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
yang dimaksud bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Sama di dalam Wahyu tadi. Sama nanti di dalam Yerusalem baru. Anak domba sendiri yang bait sucinya. Tuhanlah bait sucinya. Huang kapenomban na pobanua kabusungan. Pernyataan ini juga mengandung makna penting. Pertama, bait suci serta beragam ornamen dan simbol keagamaan yang penting, namun tidak boleh menggantikan kehadiran dan keberadaan Tuhan itu sendiri. Itu tadi contoh penyembuhan orang sakit di kolam Bethesda. Tidak bisa menggantikan kuasa dan kehadiran Allah sendiri. Allah kita tidak bisa pasung ikat dalam satu tempat. Dia Maha Kuasa. Yang berikut, Tuhan hadir dan berkarya melampaui semua batas-batas yang ada di pikiran manusia. Dalam pikiran kita, oh ada bait Allah, oh ada gereja, oh ada tempat persekutuan. Di situ Allah hadir. Kepada perempuan Samaria, Yohanes 4, Yesus katakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Ebal, bukan di Gerisim, dan bukan juga di Yerusalem. Saatnya nanti. Jelas, kehadiran dan karya Tuhan melampaui semua bangunan ciptaan manusia. Bahkan wilayah teritorial tempat tinggal manusia. Kepada Raja Daud diperingatkan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Betul apa kau Daud? Iko lam bangunan apa dulu? Kepada Raja Daud. Lebih jauh Tuhan menegaskan, ia tidak pernah meminta kepada umatnya mendirikan rumah baginya dengan mengatakan, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Ta'ian nakwip pengamatua, pabendanan abanua jomi kayu aras, jomi Libanon, 2 Samuel 7, 5-7. Tidak. Kalaupun kemudian Allah berkenan, Raja Daud harus mengingat bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya membuat Daud punya kedudukan, kemuliaan, dan kekayaan sebagai raja. Aku tumpan no kok pada kada tuamu, mu malah abi, mu sugi. Nikola lah bangunan apa no? Ya berikut, Tuhan hadir dan berkarya melampaui batas-batas bangunan keagamaan. Melalui Nabi Yesaya, Allah berkata kepada umatnya, langit adalah tahtaku. Ini dengar baik-baik, Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku
dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang menjadi perhentianku? Nalomba mesus sama na banua kabusungan legal kampung matua. Ke langi imi calino mitu tumpuan na lentekan. Bangunan apapun tidak akan memuat. Saudara-saudara, Tuhanlah bait sucinya. Pungama tuamo tu banua kabusunganna lan kota Yerusalem baru. Ini petira mandia tale. Meskipun menjadi simbol kehadiran Tuhan, tidak menjamin kehadiran Allah. Tidak menjamin kehadiran Allah. Tidak ada kata sayang kuena melong mo banua kabusungan. Yan tapi melongi mituinan tananay. La otomatis mo pumamatu ala jore. Melalui Nabi Yeremia Tuhan berfirman, perbaikilah tingkah lakumu, perbaikilah perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka Allah mau diam bersama-sama kita di tempat ini. Jadi mimelong atau inan ketang arun nambang itu katuanta, kita hidup dalam kejahatan, jangan harap Allah mau bersama dengan kita. Yang nomor 1, perbaiki tingkah laku dan perbuatan. Bait suci tentu penting. Betul ya Pak? Banua kabusungan inang paranlu. Namun yang lebih utama adalah kesetiaan, hidup berbakti kepada Tuhan. Kehidupan setiap hari yang dituntun oleh kehendak Tuhan yang lebih utama. Itulah yang disebut dengan spiritualitas. Salah satu juga tema juga konvensi pendeta ketiga di Sudian adalah spiritualitas, kapasitas, dan keteladanan hamba-hamba Tuhan. Spiritualitas mimalak kilakolalan, kita yakin bahwa Allah ada bersama dengan kita. Mimalaki lako paala kata umanta bela ata, kita yakin bahwa Allah ada bersama dengan kita. Bagi-bagi kiising tatandai kuma dentu pengamatuan tirok. Ketika kita ada masalah dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita, kita yakin bahwa Allah ada bersama dengan kita. Itu semua masalah spiritualitas.
Itu perlu. Tuhan bait sucinya. Kota Yerusalem baru tidak memerlukan matahari, bulan, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya dan anak domba itu lampunya. Nalai para luyo para matahari, bulan, ke pungamatu akale namun nerangi ke si sola miki, ke si tirolindo miki. Matahari, bulan sesungguhnya hanyalah ciptaan. Itu juga ciptaan Allah untuk kebutuhan. Karena itu sumber terang yang sesungguhnya bukanlah matahari dan bulan, melainkan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, kita selalu berdoa. Roh Kudus menerangi akal budi kami. Bukan hanya menyinari kehidupan kita, sampai ke dalam batin kita. Roh Kudus menerangi. Supaya jalan hidup kita terang. Disinari oleh terang sorgawi. Agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan bersama Tuhan yang sedang kita jalani sampai ke dalam Yerusalem baru. Sekarang saudara-saudara, kita sedang diterangi oleh terang surgawi, oleh Allah sendiri. Sampai ke dalam Yerusalem baru atau ke dalam kota Yerusalem baru. Amin. Tuhanlah bait sucinya. Terang kemuliaannya menerangi kita. Ya, dalam doa syafaat kita doakan saudara-saudara yang sakit, kemudian yang berulang tahun, yang sudah sempat dicatat 50 orang, para lansia, anak-anak dalam pendidikannya, usaha pekerjaan warga jemaat, pelayanan jemaat, rencana pemberkatan nikah Saudara Asael Petrari Palamba dan Saudari Claudia Marica Pangko pada hari Jumat 27 Mei 2022 di gedung gereja Gimim Kinamang Kaiwatu Manado. Gimim itu gereja masih Injili Minahasa. Kemudian yang ulang tahun Gereja Jemaat Rantepao pada tanggal 23 Mei
1916 yang ke-107 tahun. Di berdirinya Jemaat Rantai Kota lah. Kan biasanya September tuh gedung lah. Ada di depan. Kemudian untuk pelaksanaan perayaan ke-11 PPKT di Bituang dan Jambore Sekolah Minggu di Nanggala. Tentu untuk pemerintah, TNI, Polri, dan para medis. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur sabda-Mu menghiburkan kami, meneguhkan iman kami yang sedang hidup di belantara dunia ini menuju Yerusalem baru. Kami dikuatkan dan dihiburkan firman Allah, karena dalam langit dan bumi baru, di Yerusalem baru, Allah sendiri dan anak domba menjadi bait sucinya. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya sabda-Mu yang telah kami dengarkan itu menghidupi kami, menguatkan kami dalam segala aktivitas dan pelayanan, dalam pekerjaan usaha-usaha. Karena bila kami yakin bahwa Allah bersama kami juga yakin apa yang kami rencanakan lakukan dalam Tuhan, kami bagaikan menyaksikan dan menerima aliran kehidupan dari tahta Allah. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah atau sedang dalam pemulihan. Oh Tuhan, Engkau kuasa menyembuhkan, memulihkan umat-Mu. Tolonglah dan berkatilah. Demikian juga dengan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun minggu ini. Kiranya mereka bersukacita atas ulang tahunnya, karena adalah keajaiban kasih Allah kami hidup di dunia ini. Dan karena itu juga kami mohon kiranya Allah yang membimbing, memberi perlindungan, supaya selalu panjang umur, sehat, dan hidup dalam Tuhan. Juga untuk para lansia kami berdoa, berikanlah sukacita iman yang teguh di usia lanjut. Karena adalah sukacita kami bila kami selalu hidup dalam Tuhan sampai kapanpun. Karena kami akan mengalami dan menikmati suasana surgawi sukacita dalam Tuhan. Dan juga kami dikitari oleh orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang kami kasihi karena kasih Kristus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Kami juga telah menyaksikan dan mendengarkan pujiannya yang indah memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan
hikmat dan kebijaksanaan kepada kami dan kepada guru-guru, supaya mereka mendapat bimbingan sesuai dengan firman Allah, membentuk karakter Kristiani yang berkenan di hadapan Allah. Kami juga berdoa untuk pekerjaan usaha dan upaya warga jemaat. Kiranya apa yang mereka upayakan, usahakan, kerjakan, Tuhan memberi buah yang baik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakanlah pintu berkat-Mu. Saatnya akan menyaksikan juga kehadiran Allah yang menolong dan memberkati. Berkatilah pelayanan dalam jemaat Rantepo, dalam gereja Toraja atau di mana saja. Berikanlah hikmat-Mu, pimpinan-Mu kepada pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, bahwa apa yang dilakukan, apa yang diberitakan adalah kehendak Allah sendiri. Kami mendoakan anak-anak kami yang berencana khususnya memasuki rumah tangga. Kiranya Tuhan berkenan supaya pelaksanaan perkawinan Asael, Petrari, Palamba dan Claudia Marica Bangkok dapat terlaksana dengan baik dan membentuk rumah tangga yang takut akan Allah dan sejahtera. Kami berdoa mensyukuri ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepo pada tanggal 23 Mei yang ke-107. Kami bersyukur bahwa jemaat ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kami. Telah menjadi berkat bagi dunia ini. Nama Allah dimuliakan. Kiranya dari jemaat ini aliran mata air kehidupan dari Allah akan mengalir bagaikan kristal yang memberi kemakmuran, kesejahteraan karena sumbernya dari Allah sendiri. Kami berdoa untuk pelaksanaan perayaan ke-11 PPGT di Bituang dan Jambore Sekolah Minggu di Nanggala. Berkatilah rencana ini, panitia dan anak-anak kami semua, bahwa melalui kegiatan-kegiatan ini nama Allah dimuliakan dan mereka dibentuk menjadi pelayan-pelayan yang tangguh memberitakan Injil damai sejahtera dan menyaksikan keagungan Allah dalam dunia ini, dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada mereka, kepada TNI, kepada Polri, kepada para medis, semua pengelola bangsa dan negara ini, legislatif, yudikatif, bahwa adalah kehendak kami dan kehendak Allah sendiri, bahwa bangsa dan negara ini sejahtera dan nama Allah dimuliakan. Oh Tuhan, sempurnakanlah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Dan kemuliaan. Amin. Saudara-saudara, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semua yang menyembah, yang di bumi dan di surga, tekun untuk memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekun untuk memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, pergilah. Tuhan hadir dan berkarya melampaui segala batas-batas dunia. Tempatkanlah Tuhan Allah dalam kehidupan kamu, sebagaimana Ia sumber kehidupan ini. Di atas segala-galanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segenap majelis jemaat dan jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Titus Tupang yang telah melayani kita pada siang hari ini. Sama-sama. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, dan sebagai pengutusan kita sepanjang 1 minggu ke depan, kita memuji Tuhan dari PKJ tiap orang harus tahu. Tiap orang
harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyempur ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus.